Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Nah, terima kasih. Sekarang sepertinya lebih ceria daripada kemarin ini. Iya. Sudah siap ini pelajaran kimia? Siap. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kimia, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Siap. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang sudah berdoa, kita akan mulai pelajaran ini. Nah, kita akan membahas tentang Poli. yang sebelumnya kita kemarin apa? Praktek ya. Iya. Prakteknya apa? Penjernihan ya selatan. Nah, di sini sudah ada ya websitenya, sudah saya share di WA group. Silakan akan dibaca-baca. Setidaknya biar saya akan terangkan sedikit di sini materinya kali ini. Kali ini tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan sifat-sifat koloid, ya kan? Hari ini satu sudah. Kemudian yang kedua merencanakan percobaan. Nah, kemarin sudah merencanakan ya. Ya. Misalnya schedule yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan, ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga yaitu merancang dan membuat. Nah, merancang dan membuat nanti kita lakukan di sini secara bersama-sama dan kelompoknya. Kemudian nanti mendiskusikan laporan yang kalian sudah rancang tadi. Paham ya? Sekarang sambil saya absen, hari ini siapa yang tidak masuk? Dia Kenapa ini? sakit. Sakit ya? Silakan dilihat di materi depan di sini tentang koloid. Nah, di situ ada peta konsepnya. Yang bukunya ke depan agak miring dikit supaya kelihatan. Biar ada komputer. Nah, itu ada peta konsepnya ya, semua ada. Kemarin kita sudah bahas prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip koloid, ya kan? Masih ingat? Masih. Salah satunya atau salah duanya sudah apa aja? Absorpsi, kemudian apa lagi? Nah, di sini sudah ada semua. Kemudian tugasnya hari ini ya kan, proyeknya yaitu tentang percobaan, ya kan? Percobaan sederhana dengan membuat saringan air, ya kan? Di sini dengan botol bekas. Sudah disiapkan alatnya semua? Sudah. Kelompok dialisis mana? Sudah siap alat bahannya? Siap. Nah, kita tahu bahwa kemarin kita sudah melakukan percobaan, ya kan sebelumnya, yaitu penyaringan minyak jelantah. Coba kesimpulannya kemarin yang hasil dari percobaan yang lalu kira-kira apa kemarin dapat? Silakan satu orang mewakili. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Sukuardina Jastambani dari kelompok kalkulasi. Kesimpulannya, pada praktikum sebelumnya tentang penyaringan minyak jelantah dengan pisang dapatkan pisang pupuk yang lebih jernih sehingga pisang pupuk dapat dijadikan absorben pada partikel kali ini. Ya, benar sekali. Oke, benar sekali apa yang dikatakan temannya tadi ya. Nah, benar. Karena pisang kepok adalah yang paling jernih kemarin kulitnya, ya kan, untuk penyaringan minyak jelantah. Oleh karena itu kita ambil kulit pisangnya itu, kita akan buat praktikum kali ini. Ya, praktikum kali ini tentang penjernihan air yang keruh. Kita menggunakan alat yang sederhana yang sudah membuat kalian sebagai proyek, ya kan? Kemarin 1 minggu sudah dibuat proyek, direncanakan, didesain pastinya. Nah, sekarang kita praktekkan bersama. Seperti itu ya. Karena apa? Sekarang itu ya kan di musim hujan banyak air keruh. Terutama misalnya kamu punya kolam, ya kan? Kalau kena air hujan pasti keruh. Karena apa? Cadangan air hujan kadang-kadang enggak itu ya,
bercampur dengan kayak pasir-pasir, tank-tank, kemudian apalagi air sungai, ya kan? Ya. Air selokan terutama. Nah, Ya. pernah lihat air selokan jernih? Ya. Sungai apalagi kalau sudah musim penghujan, sungai itu warnanya apa? Ya, seperti itu. Kemudian oleh karena itu kita akan menggunakan alat ini. Kita gunakan sebagai survival. Tahu survival ya? Misalnya kalau kalian di sini suka hiking, suka camping, ya kan? Suka survive, ya kan? Kita nanti pasti menemukan hal-hal seperti yang namanya air yang keruh. Kalau misalnya kita mau konsumsi, nah kita gunakan aja alat bahannya yang apa ada di situ. Kita persiapkan. Ya. Nah itu salah satunya. Kemudian karena sudah ini berarti ayo kita perdas dulu ya. Kita perdas seperti biasa. Siapkan HP-nya masing-masing. Terus masuk ke kuisis. Kalau kemarin kita kabut, sekarang masuk ke kuisis. Ya, sedikit soalnya kok. Silakan. Tunggu lagi ya. Itu masih pemanasan ini ya, pemanasan. Untuk yang tes ini sebentar. Untuk yang tes ini yang pertama. Ya, ya. Bentar. Masih kopi itu. Itu habis yang pertama kayaknya tadi ya. Iya. Yang kedua siapa tadi? Ardita. Tiga. Sri Nila. Harus cepat jempolnya. Otaknya juga. Nah, oke. Aku cepat sebut. Nah, ini sudah. Nah, ini the winner. Oke, sekarang kalau sudah kita lanjutkan lagi. HP-nya ditaruh dulu. Ya. Karena sudah pretest, berarti sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah pretest tentang 5 soal ya kan, yang terkait dengan koloid dan penerapannya. Kemudian sekarang kita akan membuat alat penjernih air yang berupa water survival ya pastinya. Nah ini kelompoknya sudah sudah saya bagi ya, sudah berkumpul di masing-masing kelompok. Kemudian sekarang ada beberapa pertanyaan ya, yang sekiranya ini nanti bisa dijawab. Yang pertama, kira-kira dan apa jawabannya? Apa tujuan dari percobaan kali ini? Siapa yang bisa? Saya. Silakan. Saya Nustifa Iya dari kelompok absorpsi akan menjawab soal nomor 1. Percobaan ini bertujuan agar dapat merancang dan melakukan percobaan untuk membuat alat penjernihan air sederhana dengan absorben kulit pisang yang melibatkan prinsip koloid dan melaporkan hasil percobaan. Oke, bagus. Tepuk tangan. Lanjut ya. Kemudian yang kedua, itu tujuannya. Sekarang adalah apa judul percobaan kali ini? Silahkan, siapa dan kelompoknya? Silahkan, siapa? Saya Bu, Ya, silakan. saya Muhammad Jabadin Haq dari kelompok kalkulasi
ingin menjawab pertanyaan dari Bu Devi, yaitu pembuatan alat penjernihan air sederhana, yaitu water survivor. Oke, bagus. Sudah ya. Nah, untuk selanjutnya berarti pertanyaan yang ketiga. Kemudian, apakah kalian sedang merencanakan proyek yang akan dibuat kali ini? Nah, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati dari kelompok dari Susi. Sudah merencanakan proyek pada Februari bersama kelompok kami. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja yang digunakan pada percobaan kali ini, bahan dan alatnya. Silakan, siapa yang bisa? Saya Bu. Silakan. Kenalkan, nama saya Rizky Smita dari kelompok Brown. Ingin menjawab dari pertanyaan Bu Devi, Ya. alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya kita memakai botol bekas, sedangkan bahannya itu ada kulit pisang, kapas, arang, ijuk, spon, sama kerikil. Oke, terima kasih. Nah ya, nah tadi alat dan bahan sudah disebutkan. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Jelaskan absorben kulit pisang yang mana yang dipilih pada kelompok masing-masing. Saya Bu. Silakan. Saya Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jerosis Cahyo dari kelompok Tindal. Akan menjawab pertanyaan dari Bu Devi. Absorben kulit pisang yang dipilih yaitu kulit pisang kepok sesuai hasil praktikum pada percobaan sebelumnya, yaitu penyaringan minyak jelantah menggunakan kulit pisang. Oke, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan ya yang sudah dijawab oleh teman-temannya dan dengan baik sekali jawabannya. Oleh karena itu silahkan sekarang diorganisasikan masing-masing kelompok dan bekerja sama sesuai dengan apa yang direncanakan kemarin, ya kan, yang sudah dikonsultasikan Bu Devi melalui WA group, WA pribadi. Nah, sekarang dipraktekkan rancangannya itu, ya. Silakan mulai kerja. Oke, silakan dimulai. Ini saya off dulu ya. Yang mana sih? Apa Bu ini? Kemudian yang mana? Apa ini dikerjakan aja dulu masukkan. Yang ini yang Ini yang baru buat. dengan komponen yang Itu urutannya apa aja? ini kita pakai sarung. Jadi sintesis kan? Ya. Terus yang atasnya ini ada kulit pisang kepot sebagai absorber, yang aslinya ada kerikil. Terus kita lapisi lagi dengan yang sintesis tadi. Terus ini juga ada absorben, ada arang dan Ini kulit pisangnya di sini berarti ya? ya, Kamu pakainya sampelnya air apa? air sungai. Air sungai. Oke, silakan. Sambil di itu ya di timer ya waktunya ya. Kira-kira berapa menit nanti? Selesai ya. Sambil kita lakukan media juga. Untuk kelompok yang lain gimana? Kelompok yang ini ada yang beli nggak? Ada. Yang mana ini? Berapa harganya? Satu plastiknya 4.000. Satu plastik itu berapa? Maksudnya banyaknya? Jadi kayak bihun gitu ya? Iya. Nanti jadi nggak begitu mahal kan? Selain itu nggak ada yang beli lagi? Nggak ada. Semua. Tapi beli apa? Tas beli. Ini berapa? Ini sebenarnya ada dua. Sebenarnya panjang dan itu di konfigurasinya 5.000. Lanjutkan, silakan. Halo, gimana? Kelompok elektroforesis. Elektroforesis gimana ini? Sampai mana? Wah, tolong dijelaskan ini urutannya bagaimana? Yang paling mewah, spon, terus tisu dapur, kerikil, pasir, serabut kelapa, arang, spon plastik, hijau karena nanti dalam sendiri kulit pisang. Sudah digambar ya? Iya, bagus.
Kemudian sampulmu mana? Oh sudah air kotor. Jadi ini yang paling bawah ini apa tadi? Spons Bu ini. Oh ini spons sama kapas ya? Iya. Bukan ini tisu dapur. Oh itu sudah pol, ya tebel ya? Iya. Terus ini Ini sabun lava. habis berapa ini kamu? Habis sekitar 28.000. Yang beli apa aja? Yang beli itu botol aqua, spons, sabut kelapa, arang sama pisang kepok. Sisanya nyari. Oh gitu. Ya udah dilanjut ya. Sudah silahkan. Ini apa? Kemudian ini kulit pisang. Kemudian batu-batu apa mana? Masih di sini. Harus dibersihkan juga. Oke. Ini arangnya. Ini sampelnya ya segini ya. Ada yang beli nggak di sini? Yang beli yang mana? Ini, ya. Iya. Lupa ya. Ini maka kapas aja yang beli ya. Sponnya nggak beli. Enggak ya. Perencanaannya ini berapa hari? Dikumpul atau cuma 3 hari? Gimana? Sama teman-temannya? 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya. Ya. Dialisis, kelompok dialisis sudah dibuat. Ini apa aja itu? Nanti ada 2 lapis. Yang di bawah itu kerikil kecil, yang di atas itu kerikil besar. Nah, kenapa kamu menggunakan botol tembak ini? Karena permukaannya Ini ya. Pakai apa aja? lapisan pertama 5 layer ke atas, yang kedua hijau, yang ketiga kerikil kecil, ini 1 layer ke atas, ini kerikil besar, yang ada spons. Biaya per berapa ini? Kalau di total cuma kapas saja. Kapas aja. Oke, udah sisa ya pastinya ya. Ya. Lumayan buat nanti apa? Fashion. Ya. Gimana tulisannya apa aja itu? Ini yang pertama ada spons, dikasih kapas, yang kedua ada hijau, dikasih kapas lagi, ada sabut kelapa, terus dikasih kapas lagi, ada arang, dikasih kapas lagi, yang terakhir kerikil. Jadi tiap lapisan dikasih kapas. Ya. Itu. Kemudian yang beli yang mana? Yang beli Yang bukan biaya. Spon ya sama kapas. Terus berapa ini? 9.000. 9.000 aja. Ya.
Oke. Kemudian pisangnya kemarin pakai yang apa? Di apa? Pisangnya ini berarti ya. Ini ya. Agak basah gitu ya. Kalau nanti ini kayaknya. Ini yang matang loh ya. Iya. Lanjut. Ini kan. Ayo. Bron. Nah, kelompok Bron ini apa aja ini? Yang disiapkan sudah. Yang atas sendiri kulit pisang, kemudian ini sambal ya. Terus yang sendiri yang mana aja? Masya Allah. Oh iya, perencanaan ini berapa hari kemarin? Mulai. Oke, terima kasih. Mangan cetak tekuknya ini, Mas. Ngene. Bisa diminum. Bolong-bolong, betakno. Wale. Nah. Apa nak? Oh, channel lah. Ini kegiatan rahasia. Tak jadi dhewe aku. Halo, kelompok astroforesis. Astroforesis gimana ini? Sampai mana? Wah, begini. Tolong dijelaskan ini urutannya bagaimana? Dari yang paling bawah, spon, terus tisu dapur, kerikil, pasir, serabut kelapa, arang, spon selasi, hijau baru nanti dalam sendiri kulit pisang. Sudah digambar ya? Iya, bagus. Kemudian sampulmu mana? Oh sudah ekor. Jadi ini yang paling bawah ini apa tadi? Spon ini. Oh ini spon sama kapas ya? Iya. Bukan ini tisu dapur. Oh itu sudah pol, ya tebel ya? Iya. Terus ini Ini serabut kelapa. habis berapa ini kamu? Habis sekitar 28.000. Yang beli apa aja? Yang beli itu botol aqua, spon, sabut kelapa, arang sama pisang kapur dapur. Sisanya nyari. Oh, gitu. Ya udah, dilanjut ya. Sudah, silahkan. Satuannya akuarium, siapa yang punya akuarium? Punya akuarium ini ternyata ya. Wah, ini maksudnya dekat dengan pantai. Ini masih akuarium belum? Iya. Itu boleh. Ini ikannya ini mana pasirnya bantuanku. Nah, cantik ini. Kerikil macam ini. Ini urutannya bagaimana ini? Itu di bawah ada spon. Ada batu dulu, habis itu arang, habis ini pasir. Ini ada kulit pisang, pasir lagi, terus batu kerikil. Tadi ditambahin sama spon lagi. Terus bawah ini kapas ya? Kapasnya ya? Enggak, ini tisu. Oh, tak kira ini. Pasir dilapisi tisu. Oh, gitu. Biar nggak turun. Terus sambelmu? Ini ta? Iya. Tak kira ini kecap, Re. Nah, botolnya kayak gini cantik deh. Ya udah, kamu habis berapa ini? Sekitar berapa? 30.000. Iya, oh iya, soalnya batunya ini ya. Iya, ini. mantap. Oke. Iya. Insya Allah bagus hasilnya. Amin. Lanjut ya. Terima kasih. Iya, sama. Silakan saya tanya siapa? Tanya ada. Dialisis. Kelompok dialisis. Oh iya, gimana? Sudah dibuat. Ini apa aja itu? Nanti ada 2 lapis. Yang di bawah itu kerikil kecil, di atas itu kerikil besar. Nah, kenapa kamu menggunakan botol ini? Karena permukaannya rata. Ini ya. Terus pakai apa aja? Ini Lapisan pertama 5 layer kanvas, yang kedua hijau,
yang ketiga kerikil kecil. Ini satu layar ke atas. Ini kerikil besar yang ada spons. Ada lagi biaya berapa ini? Kalau di total cuma kapas saja. Kapas aja. 6.000. Ya, udah susah ya pastinya ya. Ya. Lumayan buat nanti apa? Fashion. Ya. Ini before ya, ini after gitu ya. Ya. Ini foto sekarang. Nah, silakan didokumentasi sebelum dibuang. Ya. Kemudian ini yang pertama ya, rancangan pertama. Dan terus itu yang rancangan yang kedua. Pakai dua rancangan ya. Kalau penyerapan spons sama kapas lebih cepat yang mana? Kapas. Kita ke kapas ya. Kita kanan tebal ya, tebalannya ya. Kemudian Lebih bersihan di yang hijau. Lebih bersihan di yang ini. Ya, sampingannya ya. Yang tadi sama ini lebih bagus yang mana? Yang tadi ya. Berarti yang ini berarti ya bagus ya. Di sini sebenarnya lebih banyak. Iya. Formulanya lebih banyak ini di sini. Ya. Ada apa aja ini? Kulit pisang, arang, sama kulit gloss, sama spons. Sekarang berarti tanya, kalau yang asorbennya ini yang mana berarti? Yang kulit pisang. Yang kulit pisang. Kemudian dan apa? Dan arangnya, ya seperti itu, ya. Kemudian di sini nanti ada perlibatan koagulasi, koagulasi nanti ya. Koagulasi itu tadi apa? Pengendapan, betul sekali. Nah, pengendapannya itu nanti kotorannya kan apa ya? Ngendap di antara lapisan-lapisan ini ya, seperti kayak sepon-seponnya itu. Makanya ini ada absorpsi, ada koagulasi, semuanya ada di sini. Prinsip-prinsip tentang koloid ya. Nah, sekarang dilanjut, jangan lupa didokumentasi isi laporannya ya. Terima kasih. Berarti sudah selesai ini ya. Ini tiap hari kan dikasih kapas ya. Kemudian airnya mana tadi? Oh ini. Yang sudah selesai boleh dokumentasi dan digambar ya kan, digambar hasil rancangan formulanya yang pas tadi ya. Yuk pengen lihat udah. Kita ditambahin spon lagi. Pira? Karepe ya. Pokok nutupi. Bano. Oh iki. Nutupi iki. Iya, kotak-kotak. Tambah lawan. Masih tahu. Yang apa ini? Iya. Oke. Nanti sambil isi ya, dilihatin jadi hasilnya enak ya. Ini ada yang beli nggak? Ada. Yang mana ini?
Berapa harganya? Satu plastiknya 4.000. Satu plastik itu berapa? Maksudnya banyaknya? Jadi kayak bihun gitu ya? Iya. Nanti tidak begitu mahal kan? Selain ini tidak ada yang beli lagi? Tidak ada. Semua. Tapi beli apa? Tas? Ini berapa? Ini sebenarnya ada dua. Sebenarnya panjang kan itu konfigurasinya 5.000. Sama Pak. Lanjutkan, silakan. Atau cuma segini cukup? Yang lainnya yang lapisan yang kamu kasih. Kilo hijau. Ya. Lalu nanti malah penyerapannya banyak. Di atas tuh. Lanjutkan ya. Ya, hasilnya. Nanti hasil akhirnya tolong dikasih tahu ya, Devi ya. Jangan dibuang dulu, kemudian dikumpulkan ke depan. Ya. Nanti ditulis namanya. Saya Jadi kalau apa bunyi? ya, yang mana? Apa ini dikerjakan aja dulu dimasukkan. Yang ini yang Ini yang baru Mbak. dengan komponennya sama. Ini urutannya apa aja? Ini kita pakai saraf. Ini sintesis kan? Ya. Terus yang atasnya ini ada kulit pisang kepot sebagai absorber. Nah, ini akhirnya ada kerikil. Terus kita lapisi lagi dengan yang sintesis tadi. Terus ini juga ada absorber, ada arang dan Ini kulit pisangnya di sini tadi ya? ya, Kamu pakainya sampelnya air apa? air sungai. Air sungai. Oke, silahkan. Sambil di itu ya di timer ya waktunya ya. Kira-kira berapa menit nanti selesainya ya? Sambil kita kenal KPD-nya juga. Untuk kelompok yang lain gimana? Kelompok yang lain. Mangan cetak tekuknya ini mah. Ngene. Bisa diminum. Bolong-bolong, betak no. Wale. Nah. Apa nak? Channel lah. Ini kegiatan rahasia. Tak sudah dewe aku. Makanya kan dicoba. Rancanganmu mana? Sudah digambar? Nah, silahkan di sini. Jangan lupa laporanmu. Ayo siap-siap presentasi. Kapan boleh sama? Boleh sebelah-sebelahan. Siap-siap ya. Ini ya gambarannya ya. Kasirnya 5.000. Terus Sahrul itu yang tahu. siapa yang gambar ini? Sama. Sama apa Sahrul? Jadi setiap 3 Malu-malu. Pas apa ini dipakai? Kertas watercolor saya nggak punya itu. Ya, ini. Kayaknya gini loh, sama-sama jenisnya. Cuma ini lebih banyak serabutnya. Jadi ini warnanya hampir sama seperti warna serabut. Ya udah? Ya itu. Kalau ini sedikit serabutnya. Jadi gitu. Ini cuma warna yang bedakan, tapi sama-sama jenisnya. Tinggal kamu pilih mana yang dipilih. Ayo. Pilih yang mana tidak Menurut saya kalau ini komposisinya yang pas. Kalau ini kan lebih banyak hijau. Ini lebih banyak apa namanya? Ya,
Tapi ini sudah berhasil, cuma ini agak kebanyakan daripada ini. Kalau ini sepertinya sedikit ya. Ya, sudah berhasil semua. Guys, good job. Kasih dia. Keren. Tolong ditempel di sini ya, samain di sini. Ini meskipun tidak estetik ya. Ini ditempel di sini sama di atas. Ini gambar sabut kelapa paling Gambarmu sudah di gambar. ini ya. Harus ini tak mau video mari kan? Di tisu. Kau ini apa? Ini. Ya. Gimana? Video enggak? Iya. Aku tuh loh ini. Ya, kata orang itu video loh sih. Aku berhasil kan? Tadi diombe. Saya belum dapat nama. Ini Dok. Maaf di rumah. Ini kebanyakan yang mana? Lebih banyak ininya Iku sing banyu putih ku. kurang bersih mungkin. Apa yang don? Aku sing pengsan iki. Nah ini loh, lebih bagus ini kan? Iya Bu. Keren. Ini yang pendek. Ini. Lebih jernih ini loh bagus. Jernih apa? Gila, isok coba ya. Tolong, namanya nikah. Nah ini boleh langsung diminum silakan. Wih. Kau dah foto dah. Kok bisa Bu? Nah nanti tahapannya biar bisa dijelaskan nanti ya. Dibuat, dipresentasikan nanti ini. Ini kok pakai apa? Tapi ini tuh pakai kontras. Komposisinya mungkin berbeda. Mungkin kalau ini sudah betul urutannya sama, tapi komposisinya mungkin bahannya mana mungkin banyak. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya akhirnya kan di sini ada yang berbeda. Iki lah colokan. Ini di Tempel di sini. Iya betul di
filtrapnya. Tapi beningannya Ada gelas lagi. yang ini apa yang ini? Yang ini aja. Iya. Kan cuma kan sama, hanya aja berbeda. Banyak-banyaknya kan berbeda. Ini kayaknya kalau sama pun sama ini balasannya. Kayak yang Biar deh. nanti ya itu di ini kelompok apa? Dialisis. Nanti botolnya ini ya kamu tempel sama hasilnya dan rancangannya supaya tahu berapa menit. Kelompok drone. Dek, kalian mohon. Aku ikut Bu. Ikut foto. Ini kelompok drone sudah jelas ya berarti ya. Saya tulis. Kemudian nanti urusan kamu itu apa aja, paham ya? Rincian biayamu itu apa aja, tapi diambil kesimpulan aja. Ya. Kemudian apa tadi? Oh gambaran. Iya, gambaran. Gambaran. Ya, gimana? Tolong ditempel di sini ya, sama di sini. Ini meskipun tidak estetik ya. Ini ditempel di sini sama di atas. Tinggal kasih sabut kelapa paling Nomormu sudah di sini. Gambar. Ini dah. Terus ini Tambah video mari kan? ditempel nanti ya. datang kita. Sing tekan dulu. Aku ini sudah ini Bu, sangat jernih ini Bu. Lagi. Untuk ini. Apa yang Bu ditempel? Aku Nanti ini. kan dikumpulkan nanti. Sampai sesuai ya. Supaya tahu ini kelompok siapa nanti. Oh, biniannya udah pertama ya. Airnya Videonya juga bisa jadi. sabunnya Masih ada. kemarin nggak pakai sabun pulang. Tapi kamu coba aja. Nggak pakai sabun. Ada nggak ini sisa? Coba ada sabun. Nggak pas nggak pas sponsnya. Ih, nggak usah sabun. Nggak usah sabun. Iya kok dulu. Jadi sabunnya dengan kertas. Merah-merah. Wah, bulan. Karena biar sini nah, pakai yang ini aja. Habisnya ini. Aja ya. Itu saya belum dapat nama.
kok. Maaf di rumah. Ini kebanyakan yang mana? Lebih banyak ininya apa ya? Iku sing banyu putih ku. Apa yang don? Aku sing pengsan iki. Nah ini loh, lebih bagus ini kan? Iya Bu. Keren. Ini yang ketek. Ini jernih ini loh bagus. Jernih apa? Gila. Isok coba ya. Lo banyak tiga. Nah ini boleh langsung diminum silakan. Wih. Kau dah foto dah. Kok bisa Bu? Nah nanti tahapannya biar bisa dijelaskan nanti ya. Dibuat, dipresentasikan nanti ini. Ini kok pakai oven kan? Tapi ini Bu pakai nasrah. Komposisinya mungkin berbeda. Mungkin kalau ini sudah betul urutannya sama, tapi komposisinya mungkin banyak, mana mungkin banyak. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya akhirnya kan di sini ada yang berbeda. Iki lah colokan. Ini di proses sama Tempel di sini. sama sampel. Iya betul di filtrapnya. Tapi beningan Ada gelas lagi. Yang ini apa yang ini? Yang ini aja. Iya. Cuma kan sama, hanya aja berbeda komposisi dari banyak-banyaknya kan berbeda. Ini kayaknya kalau sama pasti sama ini barisannya. Kayak yang Iku lho sana. kayaknya kan dicoba. Rancanganmu mana sudah digambar? Nah, silahkan di sini jangan lupa laporanmu. Kayak siap-siap itu ada presentasi. Kapan boleh sama, boleh silahkan siap-siap ya. Ini ya gambarannya ya. Kasirnya 5.000. Terus Sahrul itu yang gambar Bukan, Bu. Salma. sama aku Sahrul. Jadi tidak 30. Pas apa ini dipakai? Kertas watercolor saya nggak punya itu. Ya, ini Tulis yo Mario. ini sudah lebih jernih kan daripada sampel ini kan. Nah, tapi udah berhasil. Ini kurang jernih, mungkin ya tambahin kayak ya hijau kita nggak pakai lebih bagus. Ada hidup sama apa? Kelapa kabut. Nah, hijau itu ya. Berarti kekurangannya itu airnya kurang jernih dan tidak bisa dikonsumsi gitu ya. Ya memang kekurangannya itu karena apa kita kan belum layak konsumsi. Iya. Ya, jadi ini belum disterilisasi. Kayak ini aja. Kayak ini. Real. Apa acan? Kayak sini, kayak ini jam sini. Bagusan ini. Iya. Iya, ini kayak orang tapi ini kayak tapi Jernih tapi nggak jernih. Ya apa ya? Jernih tapi nggak jernih itu. Enggak. enggak jenis ini kayak Ini bude. Enggak apa-apa. Masih ini dikasih siapa? Bude. Nah, ini dicetak berapa kali bisa? Berapa kali? Iya. Yang saya tunggu selesai. Panas apa nih api sih guys? Ya. Kayaknya gini loh, sama-sama jenisnya. Cuma ini lebih banyak serabutnya. Jadi ini warnanya hampir sama seperti warna serabut. Iya enggak? Ya itu. Kalau ini sedikit serabutnya.
Jadi gitu. Ini cuma warna yang bedakan, tapi sama-sama jenis. Tinggal kamu pilih mana yang dipilih. Ayo. Pilih yang mana sih? Yang mana? Menurut saya kalau ini komposisinya yang pas. Kalau ini kan lebih banyak hijau. Ini lebih banyak apa namanya? Ya. Tapi ini sudah berhasil, cuma ini agak kebanyakan daripada ini. Kalau ini sepertinya sedikit ya. Ya, sudah berhasil semua. Guys, good job. Kasih dia. Keren sih. Ya. Itu tadi 147 2 menit tadi. Iya. Ini kurang efektif. Tadi pakai sapu jadi orange. Iya. Karena sapu itu ada kayak warna oranye. Iya. Karena temanmu itu. Tanah kuburan ini. Gitu. Iya. Makanya kulitku. Kamu ambil di mana? Di Bonagung ini ada kuburan. Di Koramiko gitu. Iya, Ya tidak apa-apa. Kayak gitu banyak air ya. Oh berarti ini pisang di tengah-tengah ya? Pisang itu kan ganinya areng, Bir. Hece, gak kuat kita SKPD mundur. Oh. Real. Apa Chan? Bagusan ini. Iya. Iya, ini kayak orang. Jernih tapi gak jernih. Iya. Ya, apa ya? Jernih tapi gak jernih itu loh. Enggak. Enggak jernih ini kita. Terus dihampir rancangan mulu. Wah, bulan. Samanya bulan. Karena biar bisa gitu. Nah, pakai yang ini aja. Saya belum dapat nama. Ini dok. Maaf di rumah. Ini kebanyakan yang mana? Lebih banyak ininya apa ya? Iku sing banyu putih ku. Apa yang don? Aku sing pengsan iki. Nah ini loh, lebih bagus ini kan? Iya bu. Keren. Ini yang pendek. Ini jernih ini loh bagus. Jernih kan? Gila. Isok coba ini. Lo baca tiga. Nah ini boleh langsung diminum silakan. Wih. Kau dah foto dah. Kok bisa bu? Nah nanti tahapannya dia bisa dijelaskan nanti ya. Dibuat, dipresentasikan nanti ini. Ini kok pakai outfit kan? Tapi
Komposisinya mungkin berbeda. Mungkin kalau ini sudah betul urutannya sama, tapi komposisinya mungkin bahan mana mungkin banyak. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya akhirnya kan di sini ada yang berbeda. Iki lah colokan. Udah ini di filtrasi sama Tempel di sini. Iya betul di filter. tapi beningannya Ada gelas lagi. yang ini apa yang ini? Yang ini aja. Iya. Kan cuma kan sama, hanya aja berbeda komposisi dan banyak-banyaknya kan berbeda. Ini kayaknya kalau sama pasti sama ini barisannya. Kamu apa? Kemudian rancangan gambaran lihat biayanya berapa? Terus prinsip kerjanya pokoknya di sini apa aja? Oh ya. Kemudian nanti urusan pulau itu apa aja? Paham ya? Ujian biayamu itu apa aja? Tapi diambil kesimpulan aja. Ya. Kemudian apa tadi? Oh gambaran. Iya, gambaran. Gambaranmu. Ya, gimana? Nah, sudah selesai ya? Sudah. Tentunya ya, sudah bersih semua, sudah beres-beres nih. Nah, silakan sekarang berarti waktunya presentasi. Nah, siapa yang mulai duluan? Silakan. Kalau saya sendiri nih. Saya. Nah, silakan sama ya. Iya. Silakan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Azaria Nugroho dan rekan saya Sahrul Haj. Kami perwakilan dari kelompok elektroforesis. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi saya bersama kelompok tentang praktikum kali ini. Di sini kelompok kami membuat alat penjernihan yang strukturnya paling bawah ini spons, lalu tisu dapur, kerikil, pasir, sabut kelapa, arang, spons, ijuk, dan yang terakhir kulit pisang kepok. Seperti ini gambarannya. Sama kan? Spons, tisu dapur, kerikil, pasir, sabut kelapa, arang, spons lagi, ijuk, baru kulit pisang kepok. Untuk rancangan biaya, di sini kelompok kami menghabiskan sekitar 28.500 yang terdiri dari botol aqua 1,5 liter seharga 6.000, spons 2 7.000, sabut kelapa 2.500, arang 3.000, pisang kepok 10.000, dan sisanya tisu dapur, pasir, kerikil, dan ijuk gratis karena saya memungut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari presentasi saya kali ini, yaitu penerapan sifat koloid dalam proses penjernihan air adalah adsorpsi dan koagulasi, di mana pisang sebagai adsorben bahan seperti pasir, ijuk, arang sebagai koagulen atau zat koagulasi atau pengendapan. Dan arti dari adsorpsi sendiri merupakan proses eksotermik di mana adsorben dan adsorban melepaskan panas sehingga menyebabkan penurunan pergerakan molekul adsorban yang mengakibatkan adsorban tersebut menempel pada permukaan adsorben dan membentuk suatu lapisan tipis. Dan pengertian koagulasi adalah suatu proses yang rumit di dalam sistem koloid darah yang memicu partikel koloid yang terdepresi untuk memulai proses pembekuan dan membentuk trombus. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nanti udah astagfirullah, saya lupa. Apa? Mbak Dika.
semuanya ya. Ini dilihat silahkan. Nah, ini sudah berhasil ya. Ya karena memang ini tidak bagus untuk dikonsumsi dulu. Ya. Makanya lebih jernih kan. Ini air botol ini hasilnya. Ya, sudah berhasil ya. Nah, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terus kita nonton kelompok asosiasi. Selanjutnya kelompok Tinggal. kelompok silakan. Ya. Kelompok Leofi. Ya. Ya silakan dari kelompok Leofi dan Leopold dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Leofield dan Leopold. Sebelumnya nama saya Hidayatul Nurahid, absen 16, dan teman saya Naila Salsabila, absen 26. di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk rancangan dari alat penjernihan air kelompok kami, dari bawah terdapat kapas, lalu spons, kemudian hijau kelapa, kemudian kapas, lanjut atasnya arang, kemudian pisang kepok, kemudian lagi terdapat kapas dan serabut kelapa, kemudian kapas lagi. Setelah kapas terdapat kerikil dan selesai. Untuk rincian biaya percobaan kami, total biaya hanya 10.000. Kesimpulan dari proses kerja kelompok kami yaitu penerapan sifat koleoid dalam proses penjernihan air adalah adsorpsi dan koagulasi, di mana kulit pisang kepok sebagai adsorben, bahan seperti pasir, hijau, arang sebagai koagulan atau zat pengkoagulasi atau pengendapan. Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat pada suatu padatan atau cairan. Sedangkan koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Hasilnya lihat. Ini ya, perhatikan ya hasil dari kelompok Leofi ya. Nah, berbeda apa sama? Berbeda. Berarti good job, berhasil juga. Iya. Dari semuanya ini tadi kan ada yang berbeda memang ya. Gitu. Karena juga terkait dengan mungkin komposisi banyak jumlahnya, komposisi bahannya. Ya, kemudian mungkin dari sampelnya juga gitu ya, ketemuannya. Nah, silahkan. Terima kasih untuk kelompok Leofi dan Leopold. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok adsorpsi. Itu deh silakan. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kita perwakilan dari kelompok Tindal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dan rekan saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan menjelaskan urutan alat penjernihannya, ya, dimulai dari bawah yaitu spons, atasnya lagi batu, atasnya lagi arang, atasnya lagi pasir yang dilapisi dengan tisu, atasnya kulit pisang kepok, atasnya lagi pasir, atasnya yaitu kerikil, dan terakhir spons. Untuk rinciannya, 1 botol aqua jumlahnya 1, spons 2, kerikil besar, pasir 1 plastik, arang, pisang kepok 4 biji, kerikil 1 plastik dengan rincian harga sekitar 30.
Untuk kesimpulannya, alat penjernihan air sederhana menerapkan sifat-sifat koloid, yaitu adsorpsi dan koagulasi. Adsorpsi adalah peristiwa menempelnya partikel kecil bermuatan ion pada permukaan koloid. Sedangkan koagulasi adalah penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang ukurannya lebih besar daripada ukuran koloid. Dalam percobaan kali ini, kulit pisang berperan sebagai adsorben, sedangkan arang dan pasir berperan sebagai koagulan. Berikut perbandingannya. Udah kotornya ya. Ini bukan kopi ya, yang buat kecap. Jadi perhatikan air keruh. Ini hasilnya. Gimana? Berbeda ya? Ya. Jadi berhasil apa enggak ini? Berhasil. Sekian dari kelompok saya dan terima kasih. Ya. Lanjut kelompok asopsi. Kelompok asopsi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu berdirinya saya di sini ada maksud dan tujuan yang ingin saya sampaikan pada presentasi pada pagi hari ini. Sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Rahman Saleh. Dan nama saya Pak Iya Asep. Dan kami dari kelompok absorpsi. Nah, pada praktikum kali ini kami menggunakan beberapa formula, di mana beberapa formula ini tercantum dalam LKPD yang sudah disediakan oleh guru pembimbing kami. Dan ada pun susunan komponen-komponen kami. Yang pertama adalah yang dari bawah, teman-teman bisa lihat di gambar. Ini adalah gambaran kasar dari komponen yang kami gunakan. Atau teman-teman juga bisa melihat dari beberapa komponen yang sudah kami susun dengan sedemikian rupa. Jadi di bagian bawah teman-teman semuanya, kita menggunakan kapas. Mengapa menggunakan kapas? Karena kapas ini sangat-sangat berfungsi dan sangat-sangat penting untuk penyerapan air kotor. Dan yang kedua ada spons. Dan kita juga menggunakan alternatif lain selain, sebenarnya teman-teman yang lain kan tentu menggunakan yang umum menggunakan sabut kelapa. Namun kami menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan sarang burung. Tapi yang kami gunakan adalah sarang burung sintetis. Nah, di atasnya ini adalah ada beberapa potongan-potongan dari kulit pisang kepok. Jadi kita menggunakan kulit pisang kepok karena kulit pisang kepok pada pertemuan sebelumnya, kulit pisang kepok ini sangat digunakan untuk proses menjernihkan minyak. Dan hasilnya pada proses penjernihan minyak tersebut, minyaknya sangat jernih dengan menggunakan kulit pisang kepok tersebut. Nah, di atasnya lagi kita menggunakan batu kerikil. Dan kami menggunakan batu kerikil koral yang biasanya digunakan di pembangunan proyek. Nah, di atasnya lagi kita menggunakan dua. Jadi teman-teman semuanya, kita itu menggunakan dua lapis agar proses penyerapan air atau filtrasi airnya itu sangat sempurna. Jadi kita menggunakan sarang burung sintetis lagi, dilanjutkan dengan kulit pisang kepok, dan di atasnya kita menggunakan arang. Jadi kita menggunakan arang dan di atasnya lagi dengan spons. Jadi ada dua lapis yang dimana nantinya dua lapis ini menghasilkan air yang sangat bersih. Nah, untuk hasilnya teman-teman semuanya bisa dilihat di perbandingan dari air keruh dan sebelum dan sesudah. Teman-teman bisa lihat sendiri, tentu di sini dapat dilihat sebentar. Nah, kami menggunakan air sungai karena air sungai ini warnanya kan teman-teman pasti sudah tahu ya, warna air sungai adalah keruh atau coklat, dan kita harus menggunakan air keruh gunanya agar kita bisa dapat membandingkan mana yang sebelumnya, mana dan sesudahnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaan dari dua perbandingan yang sudah ada yang sudah kami bawa ini.
biaya. Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya, pada intinya adalah apa kaitannya penjernihan ini dengan materi yang sedang kami bahas, yaitu koloid. Jadi kulit pisang kepok dan arang ini adalah sebagai absorben teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa sifat-sifat koloid ya, yaitu ada prinsip-prinsip koloid, yaitu ada absorpsi dan koagulasi. Nah, sebagai koagulagen kita menggunakan sarang burung sintetis dan spons dan juga kerikil. Nah, untuk anggarannya teman-teman semuanya kita sangat-sangat low budget. Karena kita hanya membeli sarang burung sintetis yang harganya cuma 4.000 satuannya. Dan juga spons, di mana spons ini harganya cuma 5.000. Jadi jika dihitung teman-teman semuanya, untuk anggaran yang kami gunakan untuk menggunakan alat penjernihan air ini hanya sebesar Rp13.000. Demikian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, bagus ya. Kemudian kelompok koagulasi, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok koagulasi. Saya Anam absen 31 dan rekan saya ini absen 36. Kami di sini akan menyampaikan 3 hal mengenai proses penjernihan air. Yang pertama, susunan alat-alatnya. Di sini kelompok kami menggunakan yang pertama spons, kemudian di atasnya diberi kapas lagi, kemudian hijau, kemudian diberi kapas lagi, di atasnya sabut kelapa, kemudian di atasnya kapas lagi, terus ada arang, kapas lagi, di atasnya kulit pisang kepok ya teman-teman, kemudian di atasnya kapas lagi, kemudian ada kerikil, dan yang terakhir kapas lagi. Jadi kelompok kami menggunakan kapas di antara setiap sekat dari bahan-bahan yang kami gunakan. Dan yang kedua, ada rincian biaya. Alat dan bahan yang disiapkan oleh kelompok kami yaitu gunting, cutter, bak penampung, botol 1,5 liter, jumlahnya 2, spons 2, hijau 100 gram, arang 100 gram, sabut kelapa 100 gram, kerikil 150 gram, air kotor 50 ml, kulit pisang kepok 2 buah, dan kapas 100 gram. Biaya kelompok kami yang dikeluarkan sebanyak, tidak banyak, yaitu hanya 10.000 saja. Dan yang terakhir dari kelompok kami adalah kesimpulannya penerapan sifat koloid dalam proses penjernihan air adalah adsorpsi dan koagulasi. Peristiwa penyerapan pada permukaan suatu zat disebut adsorpsi. Suatu sistem koloid mempunyai kemampuan mengadsorpsi sebab zat dalam bentuk koloid memiliki bentuk permukaan yang sangat luas. Apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid, maka partikel koloid itu akan bermuatan listrik. Hal itulah yang dapat mengakibatkan terjadinya pengikatan kotoran-kotoran dalam air. Partikel-partikel koloid dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan dengan penambahan suatu elektrolit. Jadi hasil kelompok kami, yang pertama airnya keruh, tidak karu-karuan. Dan yang kedua ini hasilnya. Sekian dari kelompok koagulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, bagus. Semuanya sudah berhasil. Ini terjernih banget ya. Nah, lanjut kelompok dialisis. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok Brown. Perkenalkan, nama saya Rio Rizky Ramadhani Smita dan rekan saya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang alat penjernih sederhana yang kami buat, yang kelompok kami buat. Untuk urutan pertama dari bawah, di sini ada kapas, selanjutnya ada kerikil, lalu spon, dan ini lagi ada ijuk, tambah dengan arang, lalu spon lagi, dan yang terakhir kulit pisang kepok. Untuk rincian biaya yang kami keluarkan yaitu sekitar kurang lebih Rp12.000 untuk membeli spon 4.000 dan kapas 8.000. Rp12.000. Jadi alat penjernih air sederhana merupakan salah satu alat yang menggunakan prinsip-prinsip atau sifat koloid, yaitu sifat koagulasi dan adsorpsi, di mana koagulasi berguna untuk mengendapkan koloid-koloid lain seperti tanah liat yang membuat air keruh, dan adsorpsi digunakan untuk menyerap zat-zat warna yang terdispersi di dalam air. Di sini kami menggunakan adsorben, yaitu kulit pisang kepok yang punya sifat kriofob atau tidak suka air, dan dan arang yang memiliki sifat liofil atau bisa disebut suka air. Lalu kita juga menggunakan koagulan, yaitu ijuk, spons, dan kapas serta kerikil. Ya, terima kasih. Dan sekian presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau membuat hati Anda kurang berkenan, dan perbandingan yang dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak beda semua formulanya. Kemudian selanjutnya terakhir penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning. Saya Adika Wisadatma beserta rekan saya Dita Mairani. Kami berasal dari kelompok dialisis. Sebelum itu kami akan membacakan pertanyaan atas yang diberikan oleh Bu Devi, yaitu pertanyaan evaluasi. Yang pertama, apakah air kotor dapat dijernihkan dengan alat sederhana pada percobaan kali ini? Yang kedua, tuliskan prosedur kerja yang Anda lakukan di proyek ini. Yang ketiga, gambarkan rancangan alat kalian, digital ataupun manual. Yang keempat, buatlah rincian biaya percobaan kalian. Yang kelima, buatlah kesimpulan. Yang pertama, apakah air dapat dijernihkan? Air kotor dalam percobaan kali ini kelompok kami dapat jernihkan dengan alat penjernihan sederhana yang telah dibuat oleh kelompok kami yang dirancang. Yang kedua, alat-alat yang kami gunakan, alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada botol, cutter, dan gunting. Yang kedua, kapas, ijuk, kerikil, kulit pisang kepok. Langkah-langkah kerja. Yang pertama, cutter bagian bawah botol sekitar 5 cm. Yang kedua, masukkan kapas, ijuk, kapas, kulit pisang, kepok, kapas, batu kerikil, kapas secara berurutan dengan ketebalan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kemudian tuangkan perlahan air kotor ke dalam alat penjernihan air. Yang keempat, tunggu sekitar 1-2 menit. Yang kelima, hasil dari penjernihan air sederhana sudah dapat dilihat.
Berikut gambar yang telah kami buat. Di susunan terbawah ada 10 layer kapas. Yang susunan kedua ada sekitar 4 cm hijau ketinggian. Yang ketiga ada 1 layer kapas. Yang keempat pisang kepok, kulit pisang kepok 2 pisang. Di atasnya ada 1 layer kapas. Di atasnya lagi ada kerikil kecil-kecil dari pantai Pandawa. Di atasnya lagi ada kapas sekitar 12 layer. Rancangan anggaran biaya. 1 kapas selection sekitar Rp6.000. Yang kedua pisang kepok 4.000 beli dari Naila. Kesimpulan, bahan-bahan dalam alat penjernihan air sangat berkaitan dengan materi keloid yang saat ini sedang dipraktekkan. Prinsip-prinsip yang diterapkan pada alat penjernihan air seperti ini. Berikut fungsi-fungsi dari komponen yang ada di sini. Batu kerikil sebagai penyaring partikel dalam membantu aerosi oksigen yang termasuk ke dalam sifat koagulasi. Yang kedua, icu untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir yang termasuk ke dalam sifat koagulasi. Yang ketiga, kapas sebagai penyerapan yang termasuk ke dalam sifat absorpsi. Baik, sekian materi yang sampai presentasi yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok dialisis. Bila ada kesalahan maka dimaafkan. Habis berapa tadi? 60.000. Siapa namanya sebelahnya? Namanya Lupa ditahu. Berikut adalah perbandingan ketutupan kertas. Before afternya ya. Ini before, ini after. Ini lebih jernih. Curang. Ini 2 kali penyaringan kalau nggak salah. Sudah. Terima kasih, sekian dari kami kelompok dialisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biaya nang balik aja, masih ya kamu hitung. Nah, sudah bagus sekali tadi. Intinya kalau setiap komposisi itu dikasih layer itu bagus. Ya, tadi ya seperti itu. Nah, terima kasih. Kita post-test dulu, setelah itu kita tutup. Ya, silahkan. Post-test sebentar. Ayo cepat ini ya. Nah, yang mana jawabannya? Kalkulasi. Ini hampir sama soalnya. Cuma ini adalah proses memanfaatkan sifat koagulasi. Yang berarti apa? Koagulasi itu bukan apa? Koagulasi itu apa? Itu ada efek penghamburan cahaya, ada yang beracak, ada yang bersifat mendapan, ada yang pergerakan partikel karena pengaruh medan listrik, ada yang penyerapan spesies muatan listrik. Ya, sangat gampang sekali, ya kan? Ya.
pertama efek pengambilan cahaya, kedua berada, ketiga peristiwa pengendapan, yang keempat pergerakan partikel koloid, yang kelima peristiwa penyerapan radiasi. Ini kecepatan ini. Karena sudah lihai semua ini. Lanjut. Yang salah masa ini. Iya. Mana ini jawabannya? Langsung 10 kan. Mau siji. Aku bertahan 4 dong. Tinggal satu pertanyaan. Ya, sampai 10. Loh, kok ini foto login. Tiga dan 5. Skornya botol itu nih berapa? Ini yang terakhir. Kita mulai. Sabar. Langsung Hai. Apa jawabannya ini? benar. Asopen. Ya. Lanjut. Wah, oke. Terus Nggak apa-apa aja doang. Gini. Nah, Bilkis kan yang pindah. Hadiahnya kalau ini Bisa. nah, bukan kalau ini. Ini kue dibayar 20. Terima kasih. Mau. Kalau sudah selesai kontes, saya tutup dulu ya sebentar ya. Jangan lupa laporannya dibayar Grafi. Kemudian nanti yang setelah video diedit dimasukkan TikTok. Iya. Nah, sekian dari saya, tetap dipelajari materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arti nanti laporannya dikumpulkan semua KPD-nya, kemudian videonya sekarang diedit, dimasukkan ke TikTok. Ya, kemudian seperti itu aja. Nah, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, ya kan, sebelum saya tutup lagi ini, tolong kita berikan yel-yel